Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu mengandung hikmah dan manfaat, sehingga kita manusia dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di permukaan bumi, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur dan dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga hari akhir. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam membahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Namun sebelumnya saya menerangkan tentang kebaikan. Mungkin kita semua pernah melakukan kebaikan. Tidak lagi kebaikan atas dasar kita, kelompok atau golongan, pasti memiliki pamrih atau kepentingan. Atau paling tidak, ria. Nah, bagaimanakah kebaikan yang sebenarnya yang harus kita tanamkan? Maka untuk itu, kita bisa lihat perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepada kita, terlebih dahulu saya akan melantunkan sebuah syair dan nada. Yaitu, marilah sama-sama kita dengarkan. Kini telah datang bersama Rasul, membawa kebenaran. Al-Haq, Al-Furqan, Al-Jikra, Ar-Ruh, Al-Quran, Kitabullah. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Membawa kabar gembira
untuk seluruh alam semesta alam. Ya Rasul, utusanmu Al-Amin, panggilanmu, gelaranmu, Fa'iza qara'nahu fattabi Qur'ana summa alaina bayana. Namun kini kau telah kembali meninggalkan akhlak mulia. Oh, oh, Al-Amin, Al-Amin, kau tetap di hati. Ya Rasul, kau tetap abadi. Para pemirsa sekalian, setelah kita sama-sama dengarkan tadi sebuah syair dan nada yang menerangkan tentang bagaimana kebenaran datang bersama dengan seorang Rasul. Nah, menyambung daripada pembahasan kita sebelumnya, yaitu menerangkan tentang kebaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepada manusia. Ini bisa kita lihat di surah 3 ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa ukhratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dahulu masa jahiliyah, kamu bermusuhan, dan kemudian Allah mempersatukan hati kamu. Dan dengan kurnianya, Allah menjadikan kamu bersaudara. Sesungguhnya saat itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, para pemirsa sekalian, Allah menyelamatkan kita, yaitu dari dunia dan
menyelamatkan kita agar kita mendapat petunjuk. Nah, para mitra sekalian, Allah mempunyai konsep, yaitu agar manusia mampu untuk berjalan atau berbuat atau bertindak dengan aturannya. Hal ini bisa kita lihat bagaimana proses ayat 103 ini dapat berjalan, yaitu dengan seorang Rasul. Yaitu bisa kita lihat di surah 62 ayat 2. Saya akan bacakan dari mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Wallazi ba'atsa fi ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Yang artinya, senantiasa bertasbihlah kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Suci. Kemudian yang kedua, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, para mitra sekalian, ternyata Allah di surah 3 ayat 103 tadi, berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Di sini yang dimaksud dengan tali agama Allah adalah ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran Allah menerangkan ayat-ayatnya, yaitu melalui suatu proses, yaitu bisa kita lihat tadi di surah 62 ayat 2 yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran turun bersama dengan seorang Rasul, yaitu dari kalangan mereka sendiri, untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah yang membawa hikmah, yaitu menyucikan jiwa. Nah, para pemirsa sekalian, tadi di lagu tadi ada disebutkan kata-kata telah tiba bersama dengan seorang Rasul. Nah, kalimat ini kita berpegang kepada ayat atau surah 62 ayat 2. Kemudian juga di situ ada kata-kata la tuharik bihi lisanaka litak jalabi, yaitu di surah 75 ayat 16, yang artinya, janganlah kamu Muhammad pergerakkan lidahmu agar cepat-cepat menguasai Al-Quran. Kemudian inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan di dadamu. Berarti di sini ada kalimat kami. Kami itu adalah perpanjangan tangan Allah. Berarti Allah memerintahkan, ada perpanjangan tangannya.
yaitu waktu Muhammad menerima dan diajarkan, yaitu oleh Jibril. Nah, sesungguhnya kamilah akan memasukkannya ke dadamu. Nah, para manusia sekalian, bagaimana dengan kita sekarang ini? Perpanjangan tangan Allah itu ada pada mereka-mereka yang mempunyai kemampuan memahami Al-Quran. Nah, mereka ini juga harus dikontrol dengan satu sistem, sehingga antara yang memberikan pelajaran dan menerima pelajaran tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan Al-Quran ini. Ada satu sistem yang mengontrolnya. Bisa kita sebut yaitu jamaah. Nah, para pemirsa sekalian, kemudian di surah 75 ayat 18, Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ulangkan kembali bacaan itu. Berarti di situ ada proses belajar dan mengajar. Kemudian summa alaina bayana. Sebenarnya kami akan menjelaskan. Nah, para pemirsa sekalian, Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan pegangan umat muslim. Kita bisa lihat di keterangan Rasul dari buah muslim yang berbunyi, Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Yang artinya, tidak tersesat apabila kamu berpegang kepada dua perintah, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nah, para pemirsa sekalian, manusia sebelum dipahamkan Al-Quran, sebelum diberikan kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasul, manusia berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu manusia berbuat, bertindak sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Nah, para pemirsa sekalian, surah 62 ayat 2 menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus benar-benar memahami dan benar-benar mengikuti bahwasanya Al-Quran datang bersama dengan seorang Rasul dari kalangan kita sendiri. Kemudian di ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, di sini maksudnya kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, ya termasuk kita yang saat ini tidak mengenal Rasul ataupun sahabat-sahabat atau kelompok-kelompok terlebih dahulu. Nah, para pemirsa sekalian, saya rasa demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui syair dan nada. Sedangkan al-zikra, al-haq, ar-ruh, Alkitab itu adalah persamaan daripada Al-Quran. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada pemahaman saya atau kalimat-kalimat saya yang tidak tepat atau kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Baru Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.